Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari salah menerapkan demokrasi di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagai panglima yang tertinggi, tetapi juga sebagai negara demokrasi, tetapi lebih menonjolkan dari negara hukum, di mana demokrasi lebih menonjol daripada negara hukum. Seharusnya yang harus menonjol negara hukum baru demokrasi. Negara Indonesia menganut demokrasi, tetapi salah menerapkan dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat, terutama kebebasan menghadirkan penceramah garis keras di lembaga militer dan polisi serta di lingkungan pejabat sipil. Demikian juga di masjid-masjid, mereka salah menerapkannya karena kebebasan berpendapat, mereka menghadirkan penceramah garis keras tersebut. Sudah jelas garis keras tujuannya menuju negara khilafah, menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang selalu dalam ceramahnya agamanya menjelek-jelekkan kebijaksanaan pemerintah dan ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo, padahal Presiden Joko Widodo hasil pilihan rakyat Indonesia, di mana yang sering menjelek-jelekkannya Rizik Syihab, yang menyatakan akan melakukan revolusi untuk menggantikan jabatan presiden itu. Dan juga dia selalu menyatakan akan melakukan demonstrasi besar-besaran di Istana Negara untuk mengeluarkan presiden dari Istana Negara tersebut. Menyebut lagi Jokowi sebagai Jokodok. Jadi semua pembicaranya itu sifatnya tidak baik dan bertentangan dengan ajaran agama itu yang sifat menjelek-jelekkan. Garis keras ini selalu mencari kesalahan pemerintah, seperti Gus Yakul mengatur penggunaan toa untuk kebaikan bersama sesama pemeluk agama yang berbeda, malah dipelintir garis keras membandingkan suara azan dengan gongongan anjing. Padahal Gus Yakul tidak menyatakan demikian, hanya menghasut umat untuk mereka tujuannya hanya menghasut umat untuk menjatuhkan Gus Yakul selaku Menteri Agama. Padahal Gus Yakul ini hanya menyatakan misal, tidak pernah dia membandingkan azan itu dengan gonggongan anjing. Hanya menyatakan misal, seandainya warga non-muslim tinggal satu komplek dan semuanya pelihara anjing, kalau menggonggong bersama akan berisik ribut. Hanya demikian, tetapi ini dipelintir katanya membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Masyarakat tertentu salah menerapkan demokrasi. Demokrasi sebagai kebebasan berpendapat digunakan hanya untuk menjatuhkan Menteri Agama Gus Yakul. Setiap ada masalah kecil selalu dipelintir. Demikian juga pernyataan Dudung Abdul Rahman, Tuhan itu bukan orang Arab. Maka Dudung Abdul Rahman berdua dengan bahasa Indonesia. Pernyataan Dudung di Abdul Rahman sudah benar, tetapi dipelintir kelompok garis keras, katanya menghina Allah dengan tujuan menghasut rakyat untuk menjatuhkan Dudung Abdul Rahman. Dan mereka sering menuntut akan ingin menjatuhkan Dudung Abdul Rahman dan juga Gus Yakul tersebut, karena mereka merasa benci. Jadi karena pernyataannya dipelintir, padahal tidak ada yang salah. Sampai Dudung Abdul Rahman pernyataannya dipelintir, kemudian ada kelompok yang lubis itu sampai menuntut Dudung Abdul Rahman ke polisi militer Angkatan Darat tersebut. Itulah saking bencinya ingin menjatuhkan Dudung Abdul Rahman tersebut. Tetapi Abdul Rahman tetap tegas, malah semua mereka akan diperiksa yang melaporkan itu. Karena pernyataan Dudung Abdul Rahman ini adalah sudah benar, tidak ada unsur kesalahannya berdasarkan keterangan daripada saksi-saksi. Ada lebih 30 orang diperiksa sebagai saksi, menyatakan sudah benar pernyataan Dudung Abdul Rahman ini, tidak ada yang salah, malah dipelintir oleh kelompok
garis keras katanya dia salah, menghina agama, menghina Allah katanya. Nah, itulah banyak sekali. Jadi harapan saya semua rakyat Indonesia berdemokrasi sesuai landasan Pancasila sebagai dasar negara guna terciptanya kehidupan yang harmonis sesama pemilu agama yang berbeda. Boleh kita berdemokrasi, tetapi ada landasannya, yaitu landasan konstitusi dan juga landasan demokrasi sebagai kebebasan berpendapat. Dan kita boleh berpendapat sepanjang tidak melanggar aturan hukum, sejalan dengan hukum itu sendiri. Kalau sudah kita menggunakan kebebasan berdemokrasi tersebut melanggar hukum, ya tentu nanti berhubungan dengan berhadapan dengan kepolisian dan juga diproses kasusnya di pengadilan. Seperti Sugiknur, dia selalu menghina ketua NU sehingga dia dihukum. Kemudian juga sekarang ini mulai bermasalah lagi dia. Demikian juga Habib Bahar Smith, di mana dia menuding presiden ini sebagai banci. Jadi banyak sekali pernyataan-pernyataannya sifatnya terlalu bebas. Jadi kebebasan berpendapat itu sudah melampaui batas yang sifatnya negatif, sehingga berurusan dengan aparat penegak hukum. Sekian dan terima kasih.